Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Erwin S dengan NIM 240901500015 dari kelas B program studi akuntansi 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu isu penting yang sering kita dengar dalam dunia audit, yaitu ekspektasi masyarakat terhadap peran auditor dalam menghadapi isu-isu kecurangan perusahaan. Nah, untuk membuat pembahasan lebih konkret, saya mengaitkannya dengan salah satu kasus nyata yang cukup besar di Indonesia, yaitu kasus laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018-2019. Pada tahun 2019, publik dikejutkan dengan laporan keuangan Garuda Indonesia yang dinilai tidak wajar. Garuda yang sebelumnya mencatat kerugian besar, tiba-tiba melaporkan laba sebesar lebih dari $800.000 Amerika. Setelah ditelusuri, ternyata ada pengakuan pendapatan yang berasal dari kerjasama dengan perusahaan Mahathir. Padahal pembayaran belum diterima dan syarat pengakuan pendapatan sebenarnya belum terpenuhi. Kasus ini langsung viral. Banyak yang bertanya, bagaimana mungkin auditor tidak mendeteksi bahwa pendapatan tersebut belum layak diakui? Disinilah muncul yang disebut expectation gap, yaitu perbedaan antara ekspektasi masyarakat terhadap auditor dengan apa yang sebenarnya menjadi tanggung jawab auditor berdasarkan standar profesi. Dalam kasus Garuda, masyarakat memiliki beberapa ekspektasi besar terhadap auditor. Pertama, masyarakat berharap auditor mampu mendeteksi semua bentuk kecurangan. Ketika pendapatan Mahathir ternyata belum diterima, publik menganggap auditor seharusnya langsung mengetahui bahwa pencatatan tersebut melanggar standar. Padahal, auditor memberikan reasonable assurance, bukan absolute assurance. Auditor bekerja dengan metode sampling, bukan memeriksa seluruh transaksi satu persatu. Ekspektasi kedua adalah independensi. Banyak masyarakat menilai bahwa auditor seharusnya mampu menjaga objektivitas meskipun perusahaan besar seperti Garuda adalah klien jangka panjang. Dalam konteks ini, publik berharap auditor tidak terpengaruh oleh tekanan manajemen maupun hubungan bisnis. Ketiga, masyarakat ingin auditor memberikan peringatan dini atau early warning jika ada transaksi yang tidak wajar. Auditor diharapkan dapat memberi sinyal lebih awal agar tidak terjadi kesalahan penyajian yang merugikan pemangku kepentingan. Dan yang keempat, masyarakat ingin laporan audit lebih transparan dan mudah dipahami. Dalam kasus Garuda, opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan auditor membuat publik merasa bahwa auditor tidak menjelaskan risiko yang sebenarnya terjadi. Walaupun ekspektasi publik sangat besar, auditor juga menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Pertama adalah keterbatasan bukti audit. Dalam kasus Garuda, pendapatan Mahathir didukung kontrak resmi yang menunjukkan adanya perjanjian kerjasama jangka panjang. Secara dokumen formal, akad tersebut sah sehingga auditor perlu melakukan prosedur tambahan untuk memastikan apakah pendapatan benar-benar dapat direalisasikan. Tantangan kedua adalah fraud yang dilakukan dengan sengaja. Ketika manajemen memang berniat untuk melakukan manipulasi, mereka biasanya menyusun dokumen dengan baik agar terlihat meyakinkan. Hal ini sangat berbeda dengan kesalahan pencatatan biasa dan jauh lebih sulit untuk dideteksi. Tantangan ketiga adalah independensi auditor. Perusahaan besar, nilai fee yang signifikan, serta hubungan jangka panjang dapat membuat posisi auditor menjadi sulit. Auditor harus tetap objektif, namun tekanan bisnis bisa saja membuat proses audit menjadi penuh kompromi. Tantangan keempat adalah kompleksitas transaksi perusahaan modern. Garuda bukan hanya perusahaan penerbangan biasa, tetapi memiliki kerjasama bisnis digital, layanan hiburan, hingga transaksi multipihak. Struktur pendapatan yang rumit membuat auditor harus memiliki pemahaman mendalam terhadap standar akuntansi seperti PSAK 23 dan IFRS 15. Menurut standar auditing, ada beberapa tanggung jawab yang seharusnya dilakukan auditor dalam menghadapi risiko fraud. Pertama, auditor harus melakukan fraud risk assessment sejak awal. Dalam kasus Garuda, auditor seharusnya menilai apakah pengakuan pendapatan Mahathir memenuhi kriteria earned dan realizable. Pengakuan pendapatan yang besar namun belum diterima seharusnya menjadi sinyal risiko. Kedua,
auditor merancang prosedur audit yang responsif. Misalnya, melakukan konfirmasi langsung kepada pihak Mahata, menilai kemampuan bayar, serta mengevaluasi apakah transaksi tersebut memenuhi prinsip akuntansi. Prosedur yang lebih mendalam dapat memberikan gambaran jelas apakah pendapatan tersebut valid atau tidak. Ketiga, auditor wajib menjaga independensi. Kode etik profesi menekankan bahwa auditor harus bebas dari pengaruh klien. Pada kasus Garuda, ketika dua komisaris perusahaan menolak menandatangani laporan keuangan, auditor seharusnya meningkatkan skeptisisme dan mempertimbangkan modifikasi opini. Keempat, auditor harus melaporkan temuan secara jujur dan transparan. Jika ada ketidaksesuaian dengan PSAK, auditor memiliki kewajiban untuk menyatakan pengecualian atau bahkan menolak memberikan opini. Agar auditor mampu menjawab tuntutan masyarakat, ada beberapa langkah perbaikan yang bisa dilakukan. Auditor perlu memanfaatkan teknologi audit modern seperti data analitis atau analisis pola transaksi untuk mendeteksi penyimpangan pendapatan. Teknologi dapat membantu memetakan pola pendapatan yang tidak logis dan mengidentifikasi transaksi mencurigakan. Selain itu, auditor perlu meningkatkan komunikasi dengan pemangku kepentingan. Penjelasan yang transparan mengenai ruang lingkup audit, batasan audit, serta risiko fraud akan membantu masyarakat memahami apa yang sebenarnya bisa dan tidak bisa dilakukan auditor. Audit juga membutuhkan kompetensi yang kuat. Auditor harus terus memperbarui pengetahuan tentang standar akuntansi terbaru, terutama terkait pengakuan pendapatan yang kompleks. Dan yang terakhir, menjaga independensi melalui rotasi auditor adalah langkah penting untuk meminimalkan konflik kepentingan dengan klien. Berdasarkan studi kasus yang telah saya sampaikan tadi, dapat saya simpulkan dari kasus Garuda Indonesia terlihat bahwa ekspektasi publik terhadap auditor sangat tinggi, terutama dalam mendeteksi fraud dan menjaga independensi. Namun dalam praktiknya, auditor memiliki batasan terkait bukti, waktu, dan kompleksitas transaksi sehingga muncul gap antara harapan publik dan tanggung jawab auditor menurut standar profesi. Meski begitu, auditor tetap berperan penting dalam memastikan keandalan laporan keuangan. Dengan meningkatkan kualitas audit, memperkuat independensi, memanfaatkan teknologi, dan membangun komunikasi yang lebih jelas, auditor dapat mendekati ekspektasi masyarakat. Kasus Garuda juga menegaskan bahwa pencegahan fraud adalah tanggung jawab bersama antara manajemen, komite audit, regulator, dan auditor sebagai pihak pemberi assurance. Terima kasih telah menyimak, semoga pembahasan ini bermanfaat dan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai peran auditor dalam menghadapi isu-isu kecurangan perusahaan.